Baca Qur'annya kita di bulan haram akan lebih banyak pahalanya ketimbang tilawah kita di bulan yang lain. Dan seluruh amaliyah soleh kita. Tapi gawatnya seluruh maksiat atau perbuatan dosa yang kita kerjakan akan dilipat gandakan juga di bulan haram ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka mesti was-was ya kalau di 4 bulan haram ini. Sehingga kita hati-hati betul. Minimal nggak bikin keburukan deh. Meskipun nggak ngamal yang banyak gitu. Minimal nggak melakukan keburukan atau kemaksiatan. Dalam kajian Riyadhus Shalihin kali ini kita masuk ke bahasan yang ke-15. Di mana ini tentang bab menjaga amal perbuatan. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang pria, ayul a'mal ahabba ilallah ya Rasulullah. Apa amal yang paling Allah cintai wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, ayul a'mal ahabba ilallah ta'ala adwamuha wa inkal. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedikit tapi engkau terus berkelanjutan mengerjakannya. Contoh, rawatib. Salat rawatib kita begitu dengar azan, ya, begitu selesai azan, kita ikuti cuma ngikutin muazin aja. Allahu Akbar, kita ikuti Allahu Akbar, simple. Selesai, la ilaha illallah, kita baca doa, sederhana. Allahumma rabba atita wa atita wa salatul qa'imah. Kemudian kita kerjakan kalau duhur 4 rakaat, 2-2. Sederhana. Tapi kalau kemudian terus kita rutinkan, Masya Allah. Itu dicintai oleh Allah SWT amalan kita. Bahkan dalam sebuah tataran fikih, fadilah keistiqomahan itu menjadi sangat luar biasa bahkan ketika kita terhalang. Contoh, misalnya ada di antara kita yang mengerjakan saum sunnah Senin Kamis atau Ayyamul Bidh, ya, 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah. Kemudian masuk Ramadan, kan nggak bisa lagi salat sunnah kita kan, saum sunnah kita kan. Itu pada saat hari Senin, Kamis, setiap Senin dan Kamis di Ramadan dan tanggal 13, 14, 15 di Ramadan, Allah akan tetap mencatatkan kita sedang saum sunnah. Masya Allah. Kalau istiqomah. Ini pentingnya istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan ikatan suami takut istri di rumah ya. Itu mah dagelan. Istiqomah ini istimror, ajak mudawamah, melazimkan amaliyah. Sedekah subuh misalnya. Kan Rasulullah SAW menyatakan ketika beliau memohon kepada Allah SWT, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Wahai Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan ada 2 malaikat ya, di subuh itu. Ini bukan malaikat subuh yang parfumnya kita suka pakai, bukan ya. Tapi malaikat subuh ini benar-benar datang setiap subuh. Yang satu berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan rizki kepada orang yang bersedekah pagi ini. Sedangkan malaikat yang kedua, doanya agak menyeramkan kalau buat saya. Apa doanya? Kebalikan dari doa yang pertama tadi. Ya Allah, berikanlah kehancuran rizki kepada orang yang tidak sedekah pagi ini. Kalau kita melihat hadis itu, berarti pilihannya apa? Sedekah subuh. Mau nggak mau itu. Kalau ada di kalangan ibu-ibu yang di musola nisa di tempat perempuan, itu boleh titip sama suami. Lah repotnya kalau suaminya subuhnya nggak ke masjid. Kalau punya anak laki, kalau punya mantu, kalau enggak agak repot. Maka nyiasatinnya pakai apa? Kalau di tempat kami itu pakai omplung. Omplung itu kaleng tempat bekas makanan atau minuman atau apa, SKM biasanya, susu kental manis itu. Masukin ke situ tiap subuh, nanti Jumat baru disedekahin dan seterusnya. Atau kalau ada QRIS-nya
panti asuhan, yayasan apa, rumah tahfiz apa segala macam, tinggal scan. Bisa tiap pagi tuh kita rutinkan. Apa fadilahnya ketika kita terhalang uzurnya, ya, kita tidak bisa sedekah subuh itu, tetap malaikat akan mencatat kita bersedekah. Masya Allah. Kita punya kebiasaan baca hizib nih, baca wirid. Sebelum tidur misalnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la sampai bangun, maka malaikat akan tetap menghitung kita sedang dalam keadaan berzikir. Masya Allah. Baca Quran nih. Alhamdulillah, pulas. Sampai kita melek, itu dihitungnya sedang membaca Al-Quran. Masya Allah. Itu kalau istiqomah. Makanya kerjakan hal-hal yang kecil-kecil itu tadi untuk kita menjaga amal perbuatan kita. Di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16 Allah SWT berfirman yang artinya, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab, kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Jadi karena membaca kitabnya hanya sekedar ya sekedarnya aja, tanpa tadabbur, tanpa memaknai. Kalau kita pelajari ya, sederhana aja, Al-Fatihah ya. Kalau itu adalah kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kita harus memahami secara benar dalam kaidah tafsir. Kalau kemudian kita memahaminya keliru, ini agak repot. Contoh misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maka kalau dikatakan itu sebagai kalamullah, maka kalau tanpa kaidah tafsir kita akan mengatakan bahwa loh, ini ucapan Allah tapi dikembalikan lagi kepada Allah. Ini gimana sih? Sampai kepada bagian ihdinas siratal mustaqim. Berarti kalau ini kalam Allah kepada kita. Ya kan? Berarti ini ayat Al-Quran yang datang dari Allah ditujukan kepada kita. Allah minta ihdinas siratal mustaqim kepada kita. Ayo, kacau itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus. Lah, kok bisa-bisanya Allah minta petunjuk jalan lurus kepada kita? Kalau nggak pakai kaidah tafsir, ruwet gitu. Padahal mestinya bagaimana memahami itu? Ini adalah kalam Allah yang dijadikan sebagai lafaz untuk kita sampaikan kepada Allah. Nah itu kalau nggak dipelajari kaidah tafsir, waduh berantakan gitu. Waliyatubillah, mudah-mudahan Allah senantiasa kasih hidayah sama kita. Dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-27 ketika Allah SWT menyampaikan tentang Nabi Isa alaihissalam ngasih Injil. Maka kalau dibilang sekarang ini jangan pernah mengatakan apa yang mereka pegang, ya, para Nasrani pegang, mereka bilangnya apa? Alkitab kan? Padahal bukan itu, bukan Alkitab. Mereka menamakan sendiri, ya. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menamakan itu sebagai Alkitab. Enggak ada Injilnya juga. Injil yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan keislaman. Tetapi ajaran Kristen yang sekarang dibawa oleh para pendeta di gereja-gereja itu, para misionari itu, justru ajaran Paulus yang merusak Islam menjadi Kristen. Nabi Isa alaihissalam enggak pernah mengatakan bahwa sembahlah aku, akulah Tuhanmu. Enggak pernah. Tapi kok tiba-tiba ya dia jadi Yesus gitu. Jadi Tuhan maksudnya. Kalau kita belajar
bahasa aslinya. Dari bahasa Aramaik diterjemahkan ke bahasa Yunani, diterjemahkan ke bahasa Inggris, baru ke bahasa Indonesia. Bahasa Inggris pun itu dengan kaidah terjemahan King James Translation. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ketika kata Lord, is there anybody can speak English right now? Yeah. Lord dalam bahasa Inggris, Lord. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesianya apa? Alhamdulillah. Ya, hadikumullah. Apa? Lord? Kalau bahasa kitanya apa? Baginda, Tuan. Loh, kok bisa-bisanya menjelma jadi Tuhan? Lord Jesus, mestinya Tuan Yesus atau Baginda Yesus. Kok bisa-bisanya tambah hak? Itu tahun 71 kesalahan itu diabadikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tuan jadi Tuhan. Dan kalau kita pelajari apa isinya, itu Bible, itu gospel. Ya. Yang antara orang Katolik dengan orang Protestan beda kitab. Banyakan Katolik 6 kitab. Saya mualaf Pak, dari Katolik. Ya, SMA saya Katolik, sempat jadi aktivis Gereja Kristus Tuhan, sempat belajar Hindu ke Bali, sempat Buddha 4 tahun. Masuk Islam lagi tahun 2000. Jadi saya tahu betul. Bahkan kalau kita pelajari dari apa yang datang dari mereka, ya itu enggak ada satupun statement bahwa akulah Tuhanmu, sembahlah aku, itu enggak ada. Bahkan dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 10 itu dikatakan bahwa sembahlah Tuhan Allah karena aku ini hamba sahaya sepertimu. Jangan kau sembah aku. Begitu bahasanya. Jadi kadang-kadang dicari statementnya Paulus. Yang aslinya namanya Saulus, panjang ngurusin mereka. Tapi mereka dalam ayat 27-nya surah Al-Hadid ini mereka mengada-adakan selibat rohbaniyah. Maka para romo, para pastor, ya, bukan pendeta ya, para pastor itu mereka seolah-olah tidak kawin, ya, kemudian hidup berkesendirian. Kira-kira bagaimana cara mengatasi nafsu normalnya itu? Iya, saya punya kenalan mualaf juga. Dia calon suster. Ya. Namanya Ustadzah Maria Anastasia, Jogja. Sahabat. Beliau pernah menceritakan bahwa ini sudah jadi rahasia Gereja Katolik. Bahwa ada satu pintu khusus untuk mendatangkan wanita-wanita panggilan itu. Atau kalau enggak, mereka menyembunyikan itu di kalangan mereka, ada suster-suster yang menyediakan diri. Loh, ternyata normal juga. Makanya kemudian ketika terjadi kehamilan, di tengah-tengah antara pastoran sama susteran, itu ada kuburan-kuburan kecil gitu. Hasil aborsi. Oh, normal ternyata. Gitu. Kalau Bapak Ibu ada yang coba cari, ya, di Google boleh. Tulis namanya Barbara Thiering. Barbara Thiering. Dia adalah ahli naskah laut mati. Ya. Dia peneliti Dead Sea Scroll. Ternyata ditemukan naskah laut mati itu ditemukan di salah satu gua yang ada. Begitu diterjemahkan, ternyata Yesus itu istrinya 3. Yesus poligami, Pak. Dan salah satu keturunannya terakhir, itu kita kenal sebagai pelukis Leonardo da Vinci. Wah, itu panjang ceritanya kalau begitu. Jadi mereka kalau kita lihat di ayat kita,
di ayat 27-nya surah Al-Hadid, mereka membuat rahbaniyah, ya, selibat itu, nggak kawin. Padahal ya zina ya, kalau di mereka. Padahal nggak ada kewajiban itu, mereka sendiri mengada-adakan untuk mencari keridhaan Allah, tapi mereka tidak memelihara ya seperti pemeliharaan yang semestinya. Maka di ayat yang lain surat 16 ayat 92 Allah SWT juga berfirman tentang seorang wanita yang bernama Ji'rona. Ji'rona ini kalau sebagai satu tempat dari Arafah itu kira-kira 25 kilo ke arah Riyadh. Itu kira-kira 25 kilo dari Arafah. Itu sering dipakai buat orang ngambil mikot ulang kalau umroh gitu. Karena mikot yang di dalam itu banyak. Ada Hudaybiyah, ada Ji'rana, ada Masjid Fatimah ya, di Tanim. Nah, biasanya orang kalau mau ngulang umroh biasanya dari 3 tempat itu. Di Ji'rana itu terkenal ada seorang wanita yang dia setiap kali menenun kain, besok paginya dia urai lagi, jadi benang lagi. Maka dalam ayatnya dikatakan oleh Allah SWT surah An-Nahl ayat 92, janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kita udah di bulan Ramadan sebegitu dahsyatnya amalan kita. Masuk ke Syawal, kembali ke asal. Udah tarawih, begitu masuk lebaran pulang kampung, bablas, hilang semua amalannya. Jangankan itu, di akhir Ramadan saja mulai banyak tuh bukber grup sepedahan, bukber grup apalah SD, SMP, SMA, apalah segala macam, ya teman mancing lah. Kira-kira kalau nyari tempat bukber, tempatnya masjid atau restoran? Di restoran biasanya tempat sholatnya gimana? Sak curut Pak. Jadi nggak mentingin sholat. Kira-kira tarawehnya gimana? Kata MC-nya, taraweh masing-masing ya. Iya Allah, Ramadan loh itu. Akhirnya kita sibuk sama buka bersama. Insya Allah. Nah itu yang dimaksud dengan seperti perempuan yang mengurai benang ketika sudah dipintal jadi sangat kuat. Dalam surah Al-Hijr ayat 99 Allah SWT menyatakan bahwa beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu satu keyakinan sampai meninggal dunia. Hatta ya'tiyakal yakin. Jadi ibadah aja. Enggak usah dikurangi, ya. Kalau bisa ditambah gitu. Dalam pengertian yang sunnah-sunnah, kalau biasanya enggak tahajud deh. Kita mulai dari yang sederhana aja, 2+1, 2 rakaat sama 1 witir. Kalau bisa nambah nanti pelan-pelan jadi 4, 3, 6, 3, 8, 3 kalau bisa gitu. Bahkan Rasulullah SAW ketika tidak sempat melakukan tahajudnya, beliau kerjakan di duhanya 12 rakaat. Kan kalau malam 11 rakaat kan, 8+3. Beliau alaihissalam pekerjakan 12 rakaat di waktu duha untuk mengganti yang tertinggal. Misalnya ada hajat atau apa. Jadi saking kepengennya tetap istiqomah 11 rakaatnya enggak dapat dikerjakan di duhanya 12 rakaat. Saking sayangnya sama ibadah. Ibnu Umar adalah orang yang paling sering disindir sama Rasulullah SAW soal tahajud. Dulu ada orang yang sering tahajud tapi sekarang sudah enggak lagi. Hadisnya itu hadis Ibnu Umar. Dia enggak nyadar kalau itu dia yang disindir. Sampai Rasulullah SAW merubah redaksi
hadisnya. Di hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan semulia-mulia manusia adalah Ibnu Umar kalau dia terus tahajud. Itu langsung kayak dikemplang gitu Pak. Kalau kemudian kira-kira namanya kita pinjam jadi nama kita gitu. Ya. Semulia-mulianya Hartoyo adalah yang tahajud. Oh Masya Allah. Semulia-mulianya Edi Purnomo yang tahajud. Gitu. Nah itu kalau kita pakai nama kita gitu, Ibnu Umarnya diganti gitu, pakai nama kita, kira-kira berani nancepin itu sebagai saya ingin menjadi manusia terbaik. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah SAW Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan bahwa barang siapa yang tertidur tidak membaca hizibnya, ya, witir-witir tadi atau bacaan lain di waktu malam, kemudian dia membacanya di waktu pagi, yakni antara sholat subuh dengan sholat duhur, dicatat baginya seakan-akan dia membacanya di waktu malam. Jadi diganti amalan-amalannya itu. Memang nggak ada mengkodok wirid itu nggak ada. Tapi demi menjaga amal perbuatan kita supaya tetap istiqomah, maka bagian upaya-upaya yang seperti itu kita bisa kerjakan. Rasulullah SAW seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ayul amal ahba ilallahi ta'ala adwamuha wa ingkol. Kalau dalam bahasa kita namanya ajek. Ajek apa? Contoh misalnya. Selesai Assalamualaikum, kaki kita masih iftiras tuh, masih tawarruk misalnya. Maka Rasulullah SAW ngajarin bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru pindahin kakinya. Setelah istighfar itu, astagfirullah. Belok ke situ dulu, la ilaha illallah wa la syarikalah, baru benerin kakinya, bersila kita, baru terusin Allahumma antas salam wa minkas salam, wa rabbana bisalam. Baru kemudian baca Allahumma la mani'a lima ataita dan seterusnya. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baru kemudian baca tasbih, tahmid, takbir, tutup dengan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baru kemudian kalau ada hajat, permohonan kepada Allah, minta. Gitu. Nah, hal-hal kecil yang seperti itu saja membuat kita menjadi mulia di mata Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan keistiqomahan di dalam menghadirkan amal-amal kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT terus kasih kekuatan dan hidayah serta iradahnya untuk kita sampai kita menutup ajal kita dengan husnul khotimah. Amin. Hadarallahu ayyakum ajma'in. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi bisabil haq. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.